Kalau yang samurai udah pasti harus naik level sampai ke Bushido kayak gitu. Ya, nanti jangan khawatir. Dihitung aja Pak Is, nanti Pak Is yang serum ya, nanti dikoordinasi jadi satu. Ya. Nah, ini mungkin itu kenapa? Nanti dicek tiketnya mau dari mana dulu Bu. Kalau tiket masuknya sudah open di Eropa Timur. Nah, terus yang tahun lalu udah jadi achiever, selamat karena kita akan dirayakan di Danau Toba. Ya, hari ini udah dapat broadcastnya. Tiketing untuk ke Danau Toba bagi Bapak Ibu yang kepengen ikut ke acaranya. Nanti koordinasi dengan Pak Is sama Pak Budi, mungkin ya ada koordinatornya di sini. Kira-kira mau berangkat dari bandara mana, jadi sama-sama. Itu turunnya Silangit sih, Silangit, atau kalau enggak turun ke Medan tapi perlu perjalanan lagi, drive lagi, sewa mobil. Tapi kalau langsung Silangit nanti dari teman-teman siap. Siap jadi Bushido semua ya. Mantap. Ini sebagian juga pada ikut quick class juga nggak? Ada. Mantap. Sudah banyak ilmu-ilmunya ya. Nah nanti jangan lupa acara besar kita di bulan ini tanggal 17 di Jogja ya, 18 di Solo, lanjut Semarang sama Purwokerto. Nah, sayanya yang lanjut ke Bandung, Cimahi, sama Cirebon. Jadi teman-teman persiapkan. Ngagel gedung wanita, Ngagel Jaya Indah. Terima kasih Pak Budi. Semangat pagi. Ya, semangat semua ya. Tadi yang dapat serum berapa orang ya? Selamat ya. Yang nggak dapat gimana nih? Tenang, nanti akan saya bagi ya, saya ridemkan. Nah, Anda keluar dari sini langsung bilang, biarlah saya mau beli lah. Ya gitu loh, singkatnya. Jadi kadang-kadang, apalagi kalau saya ketemu calon member saya, yang usia kalau udah hampir 60, udah kapan lagi saya takutin. Saya cuma bilang gini, ketemu laki-laki nih, aduh Pak, kemarin saya ketemu dokter ya. Nah, saya kira harapan hidup kita masih panjang. Ternyata dokter revisi, Pak harapan hidup kita Pak laki-laki tinggal 69. Gitu kan, dia udah mulai takut kan? Karena kan 69. Saya kira kita sekolah dulu masih 70 80. Hari ini kan makanya kalau kita belajarnya AFC, kan kalau di Jepang usia paling panjang ya, hampir 90 tahun. Kalau Anda pergi ke Jepang sekarang, Anda masih bisa ketemu orang yang 90 tahun ke atas, ada 2,7 juta orang. Luar biasa ya di Jepang. Makanya usia kalau panjang umur semua di Jepang. Ya pasti beda lah. Kalau di ya betul dari segi makanan, orang makanan kita semuanya nggak sehat di Indonesia ya kan? Ya, kalau di Jepang Anda pergi ke Jepang, di tengahnya tuh lebih banyak rebusan dia ya. Gorengan ada satu dia di atas. Kalau kita mana bisa lawan dia Bu ya? Panas sih. Iya nggak? Nasi goreng itu dia, nasi goreng apa semua, kue tiaw apa semua, keripik goreng semua, makanya kita nih. Nah, jadi ketemu dokter kita bilang, dia bilang harapan hidup kita tinggal laki-laki tinggal 69. Nah, dia udah mulai takut kan? Saya kemarin ketemu lagi dokter-dokter muda. Setelah saya bilang 69, saya direvisi lagi. Dia bilang, Pak Budi, 69-nya kita nggak bisa capai katanya. Ternyata laki-laki di Indonesia saat ini yang paling banyak meninggal adalah di usia 60 sampai 65. Coba makin takut nggak dia? Iya, saya ngomong aja saya takut Pak. Ya kan? Sekarang tinggal 60 sampai 65. Ya, ternyata laki-laki yang paling banyak meninggal di Indonesia. Nah, kemarin saya ketemu Pak. Nah, setelah saya ngomong begitu, kemarin ada datang ke kafe saya ini pensiunan dari Angkatan Udara ya. Langsung dia bilang, Pak bener Pak. Wah, gitu ya, Pak bener Pak. Nah, saya punya 2 grup katanya. Dia punya 2 grup katanya ya. Satu grup isinya WhatsApp-nya dia ada 500 orang, 500 orang. 2 grup kan. Total 1000 orang Pak. Dia bilang, sekarang sisa berapa Pak?
Sisa 200 loh. 800 orangnya sudah meninggal. Bener teman-teman. Nah, saya kemarin ketemu ibu-ibu lagi. Nah, begitu saya bilang begini lagi, ibu-ibu bilang bener lagi Pak. Nah, ibu-ibu ini juga sama pegawai swasta juga ya. Beliau sehari ini kalau nggak salah juga 67 kalau nggak salah. Nah, begitu saya bilang begini, dia bilang bener Pak. Saya punya grup, itu satu grupnya saya Pak, 660 orang. Sekarang sisa berapa? 80 orang Pak. Sisanya mati semua Pak. Jadi ternyata kesimpulannya adalah teman-teman, kita masih punya banyak uang. Kalau punya banyak uang, kita lebih panjang umur Pak. Ya nggak Pak? Kalau kita nggak punya uang, stres loh Pak. Nah, banyak dari kita ini baru sadar setelah kita pensiun, 60 tahun uang kita habis Pak. Nah, tadi bicara uang ya. Kita nih hari ini cerita aja ngawur nih, ngelantur gitu. Atau kita mau ini aja, teori aja. Mau teori atau mau cerita aja? Cerita aja ya. Stres gitu ya. Nah, teman-teman hari ini ya, kita banyak dari kita. Nah, seperti ini ya. Mungkin saya gambar ini ya. Nah, ini kan perjalanan hidup kita Bu ya. Semua dari kita ini pasti punya mau capai apa? Tujuan. Pasti kita juga mau capai impian kita, benar nggak? Nah, contoh di sini saya pakai usia yang mana nih? Yang muda-muda nggak ada ya? Oh ini yang muda. Hah? Laki-laki aja mana laki-laki? Terlalu muda. Ayo aja tadi. Oke, kamu usia berapa Pak? 36. Oke, Bapak usia 36. Contoh ya Pak ya. Dan kedua jadi konsultan. Jadi begitu Bu Ewin bilang saya keberatan, ya kan? Saya paling benci dan saya paling gak suka multi level marketing. Jawabnya apa? Jadi teman. Jadi sama Bu Ewin. Saya juga paling benci dan saya juga paling gak suka multi level marketing. Kan cocok ya kan? Sama. Dia benci, saya juga benci, betul nggak? Coba, ya. Dibalik ya. Bu Ewin bilang saya paling benci, saya nggak suka multi level marketing. Nah, saya nggak jadi teman, saya membantah. Nggak bisa Bu Ewin, Anda pernah tahu nggak sekarang multi level marketing sekarang lagi tren dia, ya kan? Kita mau jadi nomor 1. Anda ngajak orang berantem, ya kan? Orang lagi nggak suka, orang lagi, ya benar nggak? Orang lagi nggak suka, Anda ngajak orang berantem. Nah, berarti nggak bisa. Tapi begitu Bu Ewin bilang saya paling nggak suka multi level marketing, sama. Saya juga tidak suka dan saya juga paling benci multi level. Cocok, ya kan? Nah, setelah itu apa? Yang kedua. Jadi konsultan, kalau jadi konsultan berarti kita memberi solusi, tetapi kan udah enak kan? Nah, ya, jadi sama dulu yang pertama, saya paling benci dan saya paling gak suka multi level marketing, tetapi ya setelah saya pelajari Bu Ewin, nah ternyata saya juga melihat para pengusaha-pengusaha, para konglomerat sekarang mulai memasarkan produk mereka melalui multi level marketing. Jadi multi level marketing cuma satu cara pemasaran produk, benar nggak? Dan pembayaran komisi kepada agennya, benar kan? Iya. Contohnya apa? Perusahaan konglomerat. Ada perusahaan Konimax bikin satu divisi multi level marketing, memasarkan produk mereka namanya Multicare. Dibikin multi level marketingnya. Ada lagi Sido muncul, mereka juga bikin divisi multi level marketing dan masih banyak. Jadi perusahaan-perusahaan besar, para konglomerat sekarang mulai. Nah, kenapa kita benci orang aja perusahaan bos-bos gede aja konglomeratnya sekarang ini? Mereka aja bikin divisi multi level marketing, nah ya. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman kita kan nggak ngerti. Nah, tapi setelah kita jelasin, nah kan Bu Ewin udah mulai redah, nah gitu ya. Jadi kalau pada saat orang kalau keberatan, kita stop. Ya, lebih bagus gitu ya, tidak terjadi namanya argumen. Supaya kita tidak terjadi selisih dan kita tidak mencari musuh. Nah, stop, selesai, oke. Orang kembali dia akan mulai cari, sekarang udah banyak ya. Pulang ke rumah kita sudah ada Google kita. Nah, dia akan cari di Google tuh. Nah, cari tahu lebih banyak mengenai network marketing. Ternyata responnya bagus. Nah, dia akan telepon kita lagi. Oke, Pak Budi, kita lanjut lagi, gitu ya pembahasan. Ya, nangkap ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 adalah jadi teman dan jadi konsultan. Oke, tadi Bu Ewin bilang pertanyaan nomor 2 apa? Mahal. Kalau mahal gimana jawabnya? Mahal. Nggak bisa Bu Ewin, murah. Anda ngajak orang berantem lagi, nggak bisa. Kalau mahal gimana jawabnya? Jadi teman. Sama Bu Ewin, mahal. Mahal. Saya juga pertama kali bergabung juga saya kira mahal. Nah gitu loh. Cocok jadinya. Jadi dia merasa mahal, saya juga mahal. Ada orang yang masuk di sini nggak merasa di barangnya murah. Kalau ada yang merasa murah salah nih, ya kan? Jadi sama semuanya. Jadi kalau begitu masuk kita merasa mahal, satu kotak 1,8 juta, wajar. Jadi kita harus bilang sama Bu Ewin, ya kan? Mahal. Sama waktu saya bergabung pertama kali saya juga mahal.
tetapi kan kita enaknya gitu kan, tetapi gitu. Setelah itu kita jadi konsultan mulai kasih solusi tetapi. Nah, kalau mahal lawannya apa? Cerita ya teman-teman. Jadi orang network marketing, Anda coba lihat, hampir semua orang dari Torega ke atas pasti jago bercerita. Nah, ya Bu, pasti jago bercerita. Jadi sebenarnya multi level marketing itu harus bisa bercerita. Kita kadang-kadang nggak perlu jawab pertanyaan orang itu. Nah, bercerita gimana? Nah, oke, serta bisa udah bilang oke, setuju kan? Nah, tetapi Bu Ewing kemarin ya kan, nah saya masih ingat deh, saya diajak sama Bu Sidonya, Bu Novi, ya, pergi prospek satu dokter. Nah, dokter ini tinggal di Bekasi, ya, dokter ini udah 73 tahun kalau salah pada saat itu ya. Nah, dokter ini pernah mengalami stroke, ya, jadi agamanya Muslim, jadi kalau dia lagi mau sholat, mau sujud, nah, dia nggak bisa, jadi dia duduk di kursi roda, ditemenin sama istrinya. Jadi singkat cerita, mereka ketemu dokter ini, kemudian cerita produknya dari Jepang, ada paten manfaat. Nah, kalau dokter yang sudah pernah bekerja sama dengan Jepang, dia tahu, oh, bagus ya. Nah, jadi singkat cerita, dokter ini bergabung Diamond, dia beli 12 kotak. Nah, 10 hari kemudian, teman-teman cerita lagi, telepon ke dokter, dok, gimana kabarnya? Dokter tuh bilang, sekarang saya bisa sujud. Nah, jadi menurut Anda, kita balikin lagi, jadi menurut Bapak, 21.600.000 jadi mahal atau jadi murah? Selesai. Ya, jadi sebenarnya mahal dan murah itu kalau orang sudah merasakan manfaat jadi murah, betul? Jadi kalau Anda tidak menceritakan manfaat, nggak ada artinya mahal. Jadi makanya kadang mahal itu bagi orang, iya bagi orang sehat, ya. Tapi kalau kita udah sakit, ya uang bukan artinya lagi. Yang misalnya contohnya kita diabetes,